Orang pahit itu selalu merasa benar. Padahal pahit adalah dosa. Karena Alkitab berkata, jika kamu tidak mengampuni, Bapamu tidak mengampuni kamu. Coba mari kita cari tahu dah. Dosa macam apa yang kau idap atau temanmu idap? Coba golongkan pada 3 ini, pasti masuk. Dosa apa? Ayo. Ada dosa yang lebih kreatif dari ini, contoh-contoh. Tapi sekreatif-kreatifnya dosa pasti berkaitan sama 3 akar. Jadi kalau konseling, tembak saja 3 ini pasti kena. Coba tembak dirimu sendiri, coba 3 itu. Iya kena, iya kena. Malah kena semua 3-3. Jadi ini sekarang jadi kacamata kita bersama. Pokoknya kalau 3 ini ada dalam dirimu, kok enggak cocok betul. Dalam pergerakan kau bakal terganjal, sekian persen saja 3 ini ada dalam dirimu, cepat bebenah. Pugar semua yang salah itu. Mulai dari dasar lagi, oke? Percuma. Bayangkan hamba-hamba Tuhan besar yang hari-hari ini, aduh yang terakhir kami dengar yang paling top di Amerika sekarang jatuh lagi juga. Dan saya rasa begini, kenapa ya itu terus berulang ya? Sudah ngetop, dasarnya nggak kuat, kan serem, lebih baik kagak ngetop. Udah gede, ternyata keroposnya di titik dasar. Ya, gereja ini jangan kayak gitu, dasarnya kuat, jadi nanti diangkat Tuhan kepada kemuliaan taraf apapun, siap kan? Jangan malah bobol di dasar, udah tinggi, ambruk, sakit. Kalau naik 1 meter jatuh paling benjut, kalau 10 meter jatuh, wah, opnam. Jadi, waduh, yang menjatuhkan itu biasa, itu hal yang tidak terperhatikan sejak awal. Makanya, saya senang kalau gereja ini punya komit di awal tahun, bersihkan diri dulu. Hanya hal yang harus breakthrough. Visinya Kingdom of God. Apa itu? Sama diri sendiri belum menang. Oke? Ayo mesti mentas dulu, visinya besar, karyanya keren. Tapi kok terganjal wilayah-wilayah ini. Mesti beres. Wah, 3 akar tadi itu ternyata punya penyebab akar. Penyebab akarnya itu namanya kesombongan. Oke? Jadi orang sombong itu selalu memproduksi 3 akar. Oke? Waduh, begitu saya ngomong gitu terus wajahnya direndah-rendahkan. Ya. Tapi orang sombong memang cenderung langsung memelihara 3 ini secara tidak sadar. Apa hubungannya sombong dengan pahit? Ingat loh, tadi Alkitab bilang, orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia, tumbuh akar pahit. Apa kasih karunia? Kasih karunia ada Yesus sendiri. Maka menjauhkan diri dari kehidupan Yesus yang adalah kasih, bukan Allah mempunyai kasih, tapi Allah adalah kasih. Bukan wing mempunyai kacamata, tapi wing adalah kacamata. Jadi kacamata sama wing itu bisa saling menggantikan. Karena wing adalah, bukan wing mempunyai. Tuhan adalah kasih. Menjauhkan diri dari Tuhan itu seperti menjauhkan diri dari kasih. Esensi utama Tuhan, kasihnya. Maka jauh dari Tuhan itu sama dengan jauh dari kasih. Bukan Tuhan mempunyai kasih. Kalau Tuhan mempunyai kasih, itu seakan-akan kasih bagian dari Tuhan. Tetapi kalau Tuhan adalah kasih adalah Tuhan. Gitu. Luar biasa sekali kan? Kasih yang sempurna itu ya cuman Yesus gitu. Maka menjauhkan diri dari kasih karunia, tumbuh akar pahit. Ya jelas. Coba tidak usah baca Alkitab 1 bulan, nggak usah berdoa 3 bulan. Lihat nanti, kan tambah emosional. Nggak ada stok kasih karunia. Keputusan jadi garang, jadi mudah marah, disinggung orang jengkel, orang tuh ngomong-ngomong, bukan bicarain Anda loh. Mungkin memang lagi lehernya nggak enak gitu ya. Itu Anda merasa dia ngomongin Anda loh. Stok kasih. Jauh dari Yesus tuh sama dengan jauh dari kasih dan rentan secara emosional dan mudah bitterness, pahit. Makanya coba gak usah ibadah 1 bulan, gak usah baca Alkitab 3 bulan, gak usah sembahyang. Nanti kan rentan stok kasihnya itu ya.
Saya mau kasih tahu begini, kita ini sebenarnya punya Yesus di dalam, jadi kita punya kasih. Kenapa kita tidak bisa mengasihi? Karena tidak memutuskan aja. Tapi memutuskan itu begitu susah, kalau Anda tidak memelihara hubungan sama Tuhan Sang Kasih. Halo? Anda punya kasih kok sekarang, karena punya Yesus kok di dalam hatimu. Siapa yang punya Yesus, angkat tangan. 15, 20, 25. Oke, punya Yesus, itu identik Anda punya kasih kan? Tapi kenapa beberapa saat, beberapa kali Anda gagal mengasihi? Kecenderungan memutuskan untuk melepaskan kasih itu begitu susah. Kenapa? Karena menjauhkan diri dari kasih karunia. Makanya kalau pagi hari saya mendekati Alkitab saya, itu sebenarnya sedang mendekati kasih karunia. Stok. Terus dibangkitkan itu. Nah, menurut saya, kepahitan ini memang diakibatkan oleh kesombongan gitu. Ingat ya, catat definisinya pahit. Pahit itu adalah, akar pahit itu ketiadaan pengampunan. Itu pahit. Saya ulangi, kepahitan adalah ketiadaan pengampunan. Kepahitan adalah ketiadaan pengampunan. Makanya cara ngecek orang itu sudah menang dari pahit atau tidak, caranya begini, bisa mengampuni nggak? Bisa? Ah, udah menang. Karena kepahitan itu ketiadaan pengampunan. Tetapi juga benar, kasih itu definisinya adalah keinginan untuk membalas. Oh, itu pahit tuh. Sorry, itu pahit ya, pahit. Pahit itu definisinya keinginan untuk membalas. Kowing, kira-kira saya masih pahit sama si A enggak? Oh, rasakan coba, ingin balas enggak? Aku enggak balas kok, Kowing. Aku hanya diamkan dia. Loh, mendiamkan tuh pembalasan kecil-kecilan. Mendiamkan tuh bagian dari pembalasan. Jadi kalau masih pingin balas, masih pahit. Susah sekali mengampuni, masih pahit. Jadi pahit itu ceknya gampang. Bisa mengampuni atau tidak, atau keinginan untuk membalas. Gitu. Oke? Nah, jadi pantas saja orang pahit itu sombong, karena pahit itu biasanya merasa benar. Tidak mau mengampuni dan merasa benar. Siapa yang mengalami kepahitan tapi merasa salah? Jarang. Orang pahit itu merasa benar. Mungkin satu-satunya dosa yang pelakunya merasa benar itu cuma pahit. Kalau membunuh orang merasa salah nggak? Duh, salah. Bohong? Merasa salah nggak? Merasa salah? Aduh, bohong. Tapi kalau orang pahit, mana merasa salah? Pahit itu merasa benar. Nggak ada kan orang pahit, Kowing tuh kalau ngomong sembarangan. Karena omongan Kowing saya terluka. Saya yang goblok. Nggak mungkin dong menyalahkan diri sendiri. Namanya orang pahit kan, dasar memang Kowing. Lah kan? Nggak mungkin kan? Kowing, kau tahu nggak, omonganmu itu melukai hatiku. Saya salah. Nggak ada. Orang pahit itu selalu merasa benar. Padahal pahit adalah dosa. Karena Alkitab berkata, jika kamu tidak mengampuni, Bapamu tidak mengampuni kamu. Bukankah pahit definisinya ketiadaan pengampunan? Berarti tidak mengampuni itu pahit. Katakan, pahit adalah ketiadaan pengampunan. Pahit selalu merasa benar. Itu, sombong kan orang pahit? Ya tapi dia dulu, masa aku yang suruh minta maaf? Dia dulu. Loh, orang sombong gitu kan? Orang pahit itu sombong, my friend. Kita memandang orang pahit ini kayak korban, victim yang dikuya-kuya, yang menjadi korban yang terhempas. Padahal di saat yang sama dia itu sedang sombong karena merasa benar, seberang sana salah. Sebenarnya tatkala Anda merasa benar, itu sudah tanda awal itu sombong. Pahit itu menyerbu hatimu. Cinta uang itu hubungannya apa sama sombong? Kalau Anda lihat definisi sombong adalah ini, lihat.
Kok macet nih? Nah, tuh sombong. Bahasa sehari-hari aja, sombong itu tidak bergantung pada Tuhan, tapi kepada si aku dan hal-hal lain, independen. Sombong itu tidak bergantung pada Tuhan. Mau jadi Tuhan tapi tidak sanggup. Itu orang sombong. Oke, tidak bergantung pada Tuhan itu sombong. Berarti cinta uang itu memang bergantung pada uang, betul nggak? Ada fulus semua mulus, pakai akal bulus. Oh itu ada fulus semua mulus tuh kan orang sombong tuh, bergantung pada Tuhan tuh rendah hati, tapi bergantung pada duit. Coba, kita ini nggak ada Tuhan tuh nggak masalah loh. Coba, ambil dompetmu, buka dompet, loh uangku mana? Bingung kan? Tapi kan nggak pernah kita ini kemudian nggak saat teduh seminggu terus, loh Tuhan mana? Nggak pernah kan? Tapi kalau duit hilang satu lembar tuh, mana duitku? Kan lebih heboh kehilangan duit daripada kehilangan Tuhan. Ya nggak, pura-pura nggak ngerti lagi. Dompet kosong dengan cepat Anda risau. Tapi kalau Tuhan nggak membara dalam hatimu, kau nggak risau loh. Heran saya itu. Sebenarnya kau bergantung sama siapa sih? Gitu kan. Ini sombong itu soal depend sama siapa, depend on money atau depend on God. Sebenarnya tuh Anda itu harus ngerti loh bahwa bahaya loh menggantungkan diri, kepercayaan kita kepada sesuatu selain Tuhan itu bagian dari kesombongan. Dan itu, cinta uang. Kenajisan, lihat orang najis itu begini, menikmati kenajisannya, tidak perlu kesucian Tuhan terobosi hatinya. Makanya orang najis kalau mau didoain tuh mikir-mikir tuh. Dia seperti membuat garis kepada kekudusan, garis batas. Makanya orang najis kalau mengambil keputusan untuk rendah hati dan diserbu roh suci, itu luar biasa, keberbalikan yang hebat. Orang najis biasanya ada kesombongan di dalam hati, ya tadi ya dikatakan kitab Titus, menyangkal Tuhan. Oke. Wah, berarti semuanya ini akar peperangannya jagat raya ini sombong ya Pak Wing. Lah iya. Menang atas sombong, berarti menang atas 3 akar. Menang 3 akar, ya menang sikap. Menang sikap, ya menang tindakan, gitu saja. Halo? Hoi, bobok ya? Kalau Anda nggak sombong, 3-nya nggak tumbuh, 3 nggak ada, ya masa ini ada dengan sendiri. Pernah lihat nggak ada daun itu ngambang di udara, daun? Loh ini akarnya mana? Nggak ada. Nggak mungkin kan? Jadi memang betul daun itu ditopang ranting, ranting ditopang dahan, dahan batang, batang akar. Loh jelas itu. Nggak mungkin ada daun sendiri tanpa akar, tanpa batang. Manakala Anda melihat yang ini, pastikan akarnya ini, di dalam ini, sebabnya ini. Makanya orang makin sombong, berarti makin akar. Betul nggak? Makanya kalau lihat orang belagu lewat di depan Anda, itu bisa langsung dideteksi begini, 3 akar loh. Loh, itu otomatis. Karena emang orang sombong tuh gantungkan diri sama duit, terus kemudian penyuka kenajisan, kemudian adalah merasa benar, pahit. Jadi orang makin sombong itu malah makin kena 3 akar itu. Yesus bilang begini, belajarlah padaku, karena hanya sekali-kalinya dalam Injil Tuhan bilang, datanglah padaku, belajar padaku, itu hanya sekali dia bilang belajar padaku, learn to me, sekali tok. Dan itulah dia, Universitas Yesus Kristus, fakultasnya cuma 2, rendah hati dan lemah lembut. Mau belajar dari Yesus, rendah hati. Jadi peperangan di jagat raya ini, rendah hati lawan sombong.
Makanya jadi orang rendah hati itu bebas dari problema-problema yang tidak perlu. Jadi pesan untuk Andi dan tim inti di sini ya, pertama buka mata hati kalian melihat di kalian sendiri, kemudian lihat jemaat dengan kacamata ini. Bahwa kesombongan itu nampaknya hal pertama yang dikikis besar-besaran. Karena orang sombong itu sangat rentan kepada memelihara 3 akar dosa ini. Bertempur sama 3 akar ini memang harus diajarkan pada saat etape permulaan kekristenan. Oke, berarti kan sombong nih peperangannya. Nah, tanda-tanda sombong. Nah, saya memberikan secara cepat saja tanda sombong. Mencuri kemuliaan Tuhan. Wah, bahasanya Pantekosta amat. Apa tanda sombong mencuri kemuliaan Tuhan? Ya. Oke. Ini. Apa tanda sombong yang pertama? Mencuri kemuliaan Tuhan. Sebenarnya mencuri kemuliaan Tuhan itu kalau bahasanya sehari-hari begini, kecewa jika tidak dipuji. Nah, itu definisinya. Kalau bahasa Pantekosta, mencuri kemuliaan Tuhan. Gimana ya proses mencurinya ya? Tapi kalau, aduh mendarat sekali nih, mencuri kemuliaan Tuhan itu kecewa jika tidak dipuji. Saya ini sudah datang awal di gedung ini. Ngatur bangku tadi siapa? Saya. Yang siapkan semua siapa? Saya. Tapi tak ada satupun yang mengatakan terima kasih. Oh, itu orang sombong. Kayaknya hamba tapi hamba sombong. Orang seperti itu nggak bisa mencuri kemuliaan Tuhan itu kecewa jika tidak dipuji kok. Lakukan saja. Jika tidak ada pujian, tidak ada masalah. Nothing tulus. Kau lakukan itu untuk orang apa untuk Tuhan? Itu pertanyaan kan itu. Biasa sajalah. Enteng hidupnya. Orang yang terlalu berat hidupnya itu mikir bagaimana mengelola pujian buat dirinya.